Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan pembahasan kita pada hari ini sampai kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Nujaid Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma ana imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'akimhu alayya fada'a nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa iza wada'at fa'tini fafa'alla fa'amara biha nabi alaihi salatu wasallam fashuddat alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat summa salla alaiha faqala lahu Umar tusalli alaiha ya Rasulillah wa qad zanat qala laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahlil madinati law isa'athum wa hal wajadta afdala min anjaddat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari Abu Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau berdua, Imran bin Husain dan ayahnya serta saudara perempuannya Imran bin Husain, dan Abu Hurairah masuk Islam pada tahun yang sama, bahkan masuk Islam bersama-sama. Jadi Abu Hurairah, Imran bin Husain, saudara perempuan Imran bin Husain, dan ayahnya Imran bin Husain, 4 orang ini masuk Islam bersama-sama pada awal tahun ke-7 Hijriah setelah perang Khaybar. Sengaja saya sebutkan biografi ringkas dari Imran bin Husain karena di antara seluruh sahabat Rasulullah sedikit sekali orang yang mendapatkan salam dari malaikat. Sedikit sekali. Di antara yang sedikit itu adalah Imran bin Husain. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang bersama beliau dan beberapa orang sahabat, Rasulullah terdiam. Sejenak, beberapa saat kemudian beliau melepaskan pandangannya kepada Imran bin Husain, kemudian mengatakan kepada Imran bin Husain di hadapan beberapa orang sahabat yang lain, sungguh telah datang malaikat kepada diriku dan dia menyampaikan salam kepadamu wahai Imran bin Husain. Imran bin Husain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, yang masuk Islam pada tahun 7 Hijriah dan senantiasa mengikuti peperangan bersama Rasul setelah itu. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya Rasulullah wafat pada sekitar tahun 11 Hijriah, yakni Imran bin Husain menjumpai hidup bersama Rasulullah kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini,
bahwasanya bukan seberapa lama seseorang kemudian menjadi seorang muslim, bukan seberapa lama seseorang kemudian mengaji, alhamdulillah, tetapi yang paling penting adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahqiq di dalam dirinya terhadap maqam ubudiyah. Imran bin Husain 4 tahun bersama Rasulullah, tetapi dari 100.000 lebih sahabat, tidak lebih dari sekitar 20 orang yang mendapatkan salam dari malaikat. Salah satunya Imran bin Husain. Imran bin Husain dari suku Khuzai. Kemudian setelah Rasulullah wafat, beliau keluar dari kota Madinah untuk menyebarkan ilmu, pergi ke negeri Basrah. Maka ahlul Basrah, orang-orang Basrah bergembira dengan kedatangan Imran bin Husain. Seorang tabi'in yang mulia yang bernama Imam Hasan al-Basri mengatakan, Basrah tidak pernah kedatangan seseorang yang lebih mulia dibanding Imran bin Husain. Imran bin Husain mengabdikan dirinya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian menjauhi segala macam pintu fitnah. Maka di antara sahabat yang sedemikian banyak itu pula yang kemudian menjauhi pintu fitnah. Fitnah yang saya maksud di sini adalah perselisihan yang terjadi di antara sebagian sahabat, di antaranya Imran bin Husain. Beliau wafat tahun 52 atau 53 Hijriah di Basrah. Imran bin Husain, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau mengatakan bahwa ada seorang perempuan dari suku Juhainah. Juhainah adalah suku yang menempati suatu tempat yang bernama Juhainah. Adapun suku secara khusus yang menempati Juhainah adalah suku Ghamidiyah, Ghamidi. Maka kalau kemudian antum mendengar ada orang-orang yang bernisbat kepada Ghamidi, maka ketahuilah Ghamidi adalah suku yang menempati daerah Juhainah. Dikisahkan bahwasanya perempuan ini namanya Khawlah. Khawlah dari suku Juhainah Ghamidiyah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam, wahia hubla minaz zina, dalam keadaan dia mengandung dengan sebab zina. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan, ya Rasulullah, tegakkan kepada diri saya hukum had. Hukum had adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang kadarnya telah ditetapkan juga di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Hukum ada dua macam. Yang pertama, penegakan hukum, saya ulangi, penegakan hukum ada dua macam. Yang pertama hukum had, dan yang kedua hukum ta'zir. Kalau hukum had adalah hukuman yang ditegakkan dengan sebab tertentu dan kadarnya pun telah disebutkan di dalam syariat. Semisal hukum had adalah rajam, semisal hukum had adalah qisas, semisal hukum had adalah mencuri dengan kadar tertentu dan dengan sebab tertentu. Tapi kalau kemudian telah terpenuhi, maka di sana ditegakkan hukum had, yakni dipotong tangannya. Adapun hukum ta'zir adalah hukum yang tidak disebutkan di dalam dalil Al-Quran maupun As-Sunnah kadarnya berapa, maka dia dikembalikan kepada ijtihad ulil amri, pemimpin kaum muslimin.
Semisal kemudian hukum ta'zir yang telah ditegakkan oleh Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah kemudian memukul orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, memukul dengan pelepah kurma dengan 80 kali pukulan. Ini hukum ta'zir. Perempuan ini datang kepada Rasulullah sambil mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, as-sabtu haddan." Ya Rasulullah, tegakkan kepadaku hukuman had, hukuman yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari sisimu, yakni dari engkau wahai Rasulullah. Saya berulang kali menyebutkan di hadapan majelis kita ini, kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang indah. Di dalam menyusun bab-babnya, Imam Nawawi betul-betul mencurahkan segenap kemampuannya. Kalau antum cermati pembicaraan kita dalam bab taubat ini, Imam Nawawi di awal-awal menyebutkan tentang fadilah taubat. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan tentang keutamaan orang yang bertaubat. Beranjak kemudian Imam Nawawi menyebutkan tentang bagaimana cara seorang muslim bertaubat dengan beristighfar, dengan mengakui dosanya, dengan hijrah ke tempat yang lebih baik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan ketika kita membicarakan tentang kisah pembunuh 100 orang nyawa pada kesempatan bulan kemarin kalau saya tidak salah ingat. Dan kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan tentang bagaimana cara seseorang bertaubat dari perbuatan dosanya, yakni dia meminta kepada, yakni dia kalau pada saat itu, yakni pada saat Rasul masih hidup, meminta untuk kemudian ditegakkan hukum atas dirinya, yakni kafarat atas perbuatan dosanya. Maka pada hari ini mungkin juga bisa kita katakan, kita perhatikan dosa-dosa kita, maka kita lihat apakah kita bisa berlepas dari dosa tersebut. Perempuan ini datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, "As-sabtu hadan." Ya Rasulullah, tegakkan kepadaku hukuman had. Ini menunjukkan kepada kita satu hal yang sangat penting. Dua hal. Hal yang pertama, boleh bagi seseorang muslim yang bertobat dia kemudian meminta untuk ditegakkan hukuman had atas dirinya. Lalu bagaimana kalau kemudian, bukankah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan ada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dengan sebab dia melakukan perbuatan dosa dan tidak dia kabarkan kepada manusia. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Kullu ummati mu'afa ilal muhajirun ilal mujahirun." Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang memiliki sikap menampakkan sesuatu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menampakkan sesuatu tersebut?" Rasul mengatakan dia melakukan perbuatan dosa di malam hari dan telah Allah tutupi, kemudian dia menyebarkannya di hadapan manusia di siang hari. Hadis ini menunjukkan kepada kita satu hal yang sangat penting. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupi dosa kita dengan tidak ada orang yang mengetahuinya, maka tidak layak kemudian dosa itu kita umbar di muka umum. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Bukankah perempuan ini seharusnya tidak perlu mengaku kepada Rasulullah? Maka kata para ulama, semisal Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dalam masalah mengaku perbuatan dosa, maka kalau kemudian yang diharapkan padanya adalah dirinya terbebas dari perbuatan dosa tersebut, maka itu lebih utama daripada kemudian dia menyembunyikannya. Akan tetapi apabila kemudian dia menampakkan perbuatan dosanya
dan bersamaan dengan itu tidak ada harapan, bahkan akan muncul suatu rasa bangga atas perbuatan dosanya, maka tidak layak seseorang kemudian menampakkan perbuatan dosanya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan. Maksudnya apa jemaah? Kalau kemudian ada seseorang yang mencuri, kemudian tidak ada yang tahu dia mencuri, dia datang kepada pihak yang berwenang dan diharapkan dengan pengakuannya tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dirinya dari perbuatan dosa tersebut. Maka ini bagus daripada kemudian dia menyembunyikannya, karena kata para ulama, hukuman had di dunia itu lebih ringan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemaksiatan yang dia lakukan di akhirat kelak. Jelas ketika ada seorang wanita, nauzubillah min zalik, mengandung anak zina, dirajam sampai mati, itu jelas lebih ringan daripada kemudian dia menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab perbuatan zinanya. Para ulama, hal yang kedua, bersepakat apabila kemudian hukuman had telah ditegakkan di muka bumi, maka tidak ada lagi kemudian hukuman atas dosanya tersebut di akhirat kelak. Para ulama bersepakat di dalam masalah ini, bahwasanya apabila perbuatan dosa telah ditegakkan hukuman hadnya di muka bumi dan pelakunya telah bertobat secara taubatan yang nasuha, maka dia tidak menanggung apapun juga nanti di akhirat kelak. Ini sebagaimana suatu hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Wa man fa'ala syai'in min zalika, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, ya, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, fa uqib bihi fid dunya fa huwa kafaratuhu, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, yakni dia berzina, kemudian dia dihukum atas perbuatannya tersebut di dunia dengan hukuman had, fahuwa kafaratuhu, maka itu kafaratnya. Berdasarkan hadis ini para ulama berpendapat bahwasanya apabila had tersebut telah ditegakkan di muka bumi, maka hamba tersebut tidak akan lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab perbuatan dosanya di akhirat kelak. Wanita dari Juhainah ini datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, fa'akimu asabtu haddan fa'akimu aliyya. Ya Rasulullah, aku telah melakukan yakni perbuatan zina sampai mengandung, tegakkan kepada diriku hukuman had. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha, Rasul memanggil wali perempuan tersebut. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ahsinu ilaiha, hendaklah kalian berbuat baik kepada perempuan ini. Lihat bagaimana Rasulullah menampakkan akhlak yang sangat mulia kepada seseorang yang berusaha untuk bertaubat. Maka kita sebagai seorang muslim yang mengaku berkhutbah kepada Rasulullah, seharusnya kemudian apabila kita melihat saudara kita hendak menjadi lebih baik, maka kita support, kita dukung. Jangan kemudian malah kemudian kita apa? Kita komentari dengan komentar yang aneh-aneh. Sebentar lagi insyaallah ta'ala bulan Ramadan, masjid-masjid akan bertambah ramai atas izin Allah. Maka ketika kemudian kita lihat ada wajah-wajah baru yang muncul di masjid, maka jangan kita komentari, tumben. Kadang-kadang ada mulut-mulut yang seperti ini ya. Ada wajah-wajah baru yang nanti akan muncul. Hah?
Ada wajah-wajah baru yang nanti akan muncul di bulan Ramadan. Dan sebagian kaum muslimin, na'udzubillah, yakni mulutnya itu apa? Mengucapkan kalimat yang tidak pantas, tumben. Kita sambut dengan penyambutan yang terbaik. Apabila saudara kita kemudian kita lihat bergerak, beranjak ke arah yang lebih baik, jangan komentari dengan komentar-komentar negatif. Perempuan ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud taubatnya kemudian dia meminta agar Rasulullah menegakkan hukuman had kepada dirinya. Maka Rasul panggil wali dari perempuan tersebut sambil mengatakan apa? Kalian jaga wanita ini dan berbuat baiklah kepadanya. Kenapa Rasul wasiatkan kepada wali wanita tersebut berbuat baik kepadanya? Dengan dua alasan, kata Imam Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Alasan yang pertama, karena biasanya kemudian keluarga merasa malu, aib apabila kemudian ada di antara anggota keluarganya yang melakukan perbuatan seperti ini. Perasaan malu dan aib maka akan menyeret kepada tindakan kezaliman. Betul? Nauzubillah, bayangkan apabila ada suatu keluarga yang kemudian di dalam keluarga tersebut ada yang hamil di luar nikah, dan perempuan tersebut telah bertobat kepada Allah, betul-betul menampakkan taubatnya, maka mungkin sebagian di antara karib kerabatnya ada yang merasa sesak, bersikap tidak baik. Maka Rasul katakan kepada wali dari perempuan tersebut, hendaklah kalian bersikap baik kepada dirinya. Itu alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yakni karena perempuan ini telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak layak disikapi dengan sikap-sikap yang buruk. Rasul mengatakan, ahsin ilaiha, bawa karib kerabatmu yang perempuan ini ke rumahmu dan bersikap baiklah kepada dirinya. Ini menunjukkan kepada kita, apabila ada seorang perempuan hamil di luar nikah dan hendak dihukum, maka tidak boleh ditegakkan hukumannya ketika dia masih hamil. Tidak boleh ditegakkan hukumannya ketika dia masih menyusui. Ini indahnya syariat Islam. Maka tidak boleh wanita yang hamil ditegakkan hukum rajam. Hukum rajam saja tidak boleh bagi wanita yang hamil, apalagi dimasukkan penjara. Padahal hukum rajam jelas lebih utama daripada penjara. Maka secara timbangan syar'i tidak boleh wanita yang hamil itu dimasukkan ke dalam penjara. Hah? Walaupun dia melakukan tindakan keburukan. Lalu apa yang harus diperbuat? Pemerintah harus kemudian menyiapkan sarana-sarana, yakni mungkin tahanan rumah. Maklum ini ya, wanita yang hamil ini disuruh pulang. Imran bin Husain melanjutkan, faiza wadoat fa'tuni, apabila engkau telah melahirkan, datang kepada diriku, kata Rasulullah kepada wanita tersebut. Kemudian setelah wanita ini melahirkan, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain, setelah wanita ini melahirkan dan lengkap menyusui anaknya, menyapihnya selama 2 tahun, dia datang kepada Rasulullah. Nggak kabur ya, itu betul taubatnya itu, nggak kabur. Bayangkan 2 tahun waktu yang lama, sempat untuk kabur, ya kabur kemana-mana. Makanya tema pembelajaran kita hari ini saya berikan judul taubat yang mencukupi. Di akhir hadis Rasul mengatakan,
taubatnya wanita ini, andai kata dibagikan kepada 70 penduduk Madinah cukup. Setelah kemudian dia menyapih anaknya, dia datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, meminta hal yang sama. Ya Rasulullah, tegakkan hukuman had atas diri saya. Maka kemudian apa yang dilakukan? Fasyuddat 'alaiha thiyabuha. Rasul katakan, maaf, Imran bin Husain mengatakan Rasul akan menegakkan hukuman had kepada wanita tersebut, dan wanita itu menguatkan, mengencangkan ikatan pakaiannya. Wanita pakaiannya di bawah lebar, gamis panjang, rok, kemudian diikat. Biar apa? Biar ketika dirajam tidak tampak auratnya. Lihat, ya, ketika dirajam tidak tampak auratnya, diikat, ya, di ujung pakaiannya, kerudungnya diikat. Fasyuddat 'alaiha, oleh si perempuan itu diikat semuanya, biar nanti kalau dirajam, ya, dirajam akan kesakitan. Kalau kesakitan, refleks manusia akan apa? Bergerak tanpa ada kontrol dari dirinya. Maka akan mungkin sekali terlihat auratnya, betisnya, pahanya. Ini diikat oleh perempuan tersebut. Iya. Fasyuddat 'alaiha, diikat oleh perempuan tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, rajam itu yang pertama dengan batu yang berukuran sedang, bukan gede-gede, bukan kecil-kecil, ya, ukuran yang wajar. Dan yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang namanya rajam, kalau yang dirajam laki-laki qaim, dalam keadaan berdiri. Kalau yang dirajam perempuan adalah dalam keadaan qaid, duduk. Dan Imam Nawawi mengatakan tidak ada khilaf di dalam masalah ini. Kalau yang dirajam laki-laki, dia dalam keadaan berdiri, laki-laki ini. Sedangkan kalau yang dirajam perempuan, dia dalam keadaan duduk atau jongkok. Maka kemudian Rasulullah merajam perempuan tersebut. Dan ingat, hukuman rajam adalah hukuman had. Dan hukuman had hanya boleh ditegakkan oleh ulil amri. Potong tangan, rajam, kisos hanya boleh ditegakkan oleh ulil amri. Iya. Maka kalau pada hari ini tidak berlaku hukuman-hukuman seperti ini, maka ada pintu taubat yang lain. Kemudian mati perempuan ini. Summa sholla 'alaiha. Kemudian kaum muslimin menyolatkan perempuan tersebut. Ini menunjukkan kepada kita satu hal. Pelaku dosa besar, apabila dia mati dan dia masih seorang muslim, dia layak dan boleh untuk disolati. Pelaku dosa besar, apabila kemudian dia mati, ya, maka dia boleh dan layak untuk disolati. Perkataan boleh dan layak ini dalam makna umum, ya, karena terkadang ada orang-orang tertentu yang tidak layak menyolatinya. Ini pembicaraan lain, ya. Misalnya ada orang yang mati dalam keadaan bunuh diri, maka dia tetap layak, boleh disolati. Tetapi para ulama menjelaskan, terkadang ada sebagian orang yang tidak layak untuk menyolatinya. Misalnya tokoh agama, pemimpin kampung, tidak layak bagi mereka untuk menyolatinya. Sebagai bentuk apa? Sanksi sosial. Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah." Kita menyolati dia ya Rasulullah. Yakni seakan-akan di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana mungkin kita menyolati wanita yang hamil dengan sebab zina? Apakah layak kita menyolatkan wanita yang hamil dengan sebab zina setelah dia mati dirajam? Apakah layak?
kita mengerjakan hal itu? Ini maksud dari pertanyaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Jadi ketika wanita ini telah wafat, mati dengan sebab dirajam, Rasul menyiapkan para sahabat, yakni mari kita menyolatkan perempuan ini. Di tengah-tengah yakni kegiatan mereka untuk menyiapkan wanita tersebut, untuk menyolatkan wanita tersebut, Umar mengatakan, "Tusolli alaiha ya Rasulullah." Kita menyolatkan dia ya Rasulullah. Di balik pertanyaan Umar bin Khattab, kita menyolatkan dia ya Rasulullah, maka tersimpan, bukankah dia mati dengan sebab dirajam? Dan dia dirajam karena melakukan perbuatan zina? Begitu kira-kira. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Rasul tidak mengatakan iya atau tidak, iya kita solati, ya, tidak mengatakan iya atau tidak. Tetapi kemudian Rasul menambah faidah lanjutan. Kalau sekedar mengatakan iya atau tidak, ya selesai, berhenti hukumnya sampai di situ. Kita tidak jumpa bahwasanya apa? Ada faidah lanjutan dari hadis ini. Coba kalau antum bayangkan, kita menyolatkan dia ya Rasulullah, Rasul mengatakan iya, sudah ya, selesai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi Rasul tidak mengatakan iya. Bahkan Rasul mengatakan apa? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawisa'athum. Maka sungguh dia telah bertaubat dengan taubatan yang nasuha, yang andai kata taubat dia itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka akan mencukupi. Sudah barang tentu 70 penduduk Madinah di sana tidak termaksud Rasulullah, tidak termaksud Abu Bakar, tidak termaksud Umar. Tetapi apa? Para sahabat yang lain. Sebagian ulama juga mengatakan tidak termaksud juga para sahabat. Akan tetapi andai kata taubat perempuan itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah dari kalangan munafikin dan atau ahli kitab yang ada di penduduk, bukankah penduduk Madinah diantaranya munafikin dan ahli kitab? Itu mencukupi. Jadi ulama khilaf, siapa yang dimaksud penduduk Madinah di dalam ucapan Rasulullah ini? Setelah mereka bersepakat, tidak mungkin penduduk Madinah di sana di dalamnya termaksud Rasulullah, nggak mungkin. Sebagaimana juga tidak mungkin penduduk Madinah di sana di dalamnya termaksud Khulafaur Rasyidin, tidak mungkin. Apakah yang dimaksud penduduk Madinah di sana adalah para sahabat yang lain selain yang telah kita sebutkan tadi? Ini salah satu pendapat. Ataukah yang dimaksud penduduk Madinah di sana adalah orang-orang munafikin? Orang-orang munafikin hidup di Madinah. Apakah yang dimaksud penduduk Madinah di sana adalah orang-orang dari kalangan ahli kitab? Ada khilaf memang di antara para ulama di dalam memahami penduduk Madinah di sini siapa. Tetapi coba antum bayangkan jemaah, andai kata kemudian kita memilih pendapat yang pertama, yakni 70 penduduk Madinah di sana termaksud sebagian kaum muslimin yang bukan sahabat-sahabat utama. Betul ya? Maka betapa besarnya kemudian nilai taubat seorang hamba. Makanya para ulama kita berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, seseorang yang kemudian dia tidak pernah mengerjakan perbuatan dosa, atau orang yang mengerjakan perbuatan dosa kemudian bertaubat. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, dan ini nggak ada, atau orang yang melakukan perbuatan dosa dan dia bertaubat? Ada sih orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, para nabi dan rasul ya. Tapi antum bayangkan jemaah, wanita ini ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia mencapai derajat yang sangat tinggi sekali. Bahkan taubatnya itu bukan hanya mencukupi dirinya, andai kata nilai taubatnya, ganjaran taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, itu mencukupi. Maka antum jangan heran ada orang-orang yang kemudian bertobat dari kemaksiatan, keadaannya sungguh sangat luar biasa.
Bahkan orang-orang yang berusaha taat dari awal itu terkalahkan dibanding mereka. Ada orang-orang yang taat dari awal ini, betul? Dan kemudian ada orang-orang yang bertobat, tetapi tobatnya sungguh sangat luar biasa ganjarannya di sisi Allah. Orang-orang yang bertobat dan tobatnya sungguh sangat luar biasa ganjarannya di sisi Allah ini bahkan mengalahkan orang-orang yang berusaha taat dari awal. Seluruh sahabat Rasul adalah orang-orang yang utama. Tapi untuk memberikan satu contoh dalam masalah ini, bukankah Umar bin Khattab pernah melakukan berbagai macam kemaksiatan? Pintu-pintu kemaksiatan banyak sekali telah diketuk oleh Umar bin Khattab dan dia bertaubat. Maka jadilah Umar bin Khattab menjadi orang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Padahal di sana ada sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam dibanding Umar. Ini saya tidak hendak menanamkan di hati Anda perasaan agak kurang suka kepada sahabat-sahabat selain Umar, enggak. Tapi lihat bagaimana kemudian Umar bin Khattab, dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat dengan taubatan yang nasuha, derajatnya sedemikian tinggi, dia menjadi manusia kebaik, dia menjadi manusia terbaik kedua setelah seluruh para nabi dan rasul. Jadi hadis khairul ummati qarni tsumma lazina yalunahum tsumma lazina yalunahum, sebaik-baik umat adalah umatku ini, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Itu secara umum. Jadi dari seluruh umat manusia yang terbaik adalah para sahabat. Jadi al-Hawariyun, orang-orang yang menemani Nabi Isa, itu kedudukannya lebih rendah daripada sahabat. Iya. Makanya lihat kemudian Rasul mengatakan, andai kata ini taubat perempuan ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka akan mencukupi. Ada orang-orang yang kemudian melakukan kemaksiatan, pada suatu saat dia tersadarkan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki dirinya, keadaannya lebih baik daripada orang-orang yang awalnya berusaha untuk taat. Kemudian Rasul mengatakan, wahal wajatta afdala min anjadat bin nafsiya lillahi ta'ala. Apakah ada orang yang lebih utama daripada orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah engkau jumpai ada orang yang lebih utama, ya Umar, dibanding orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya apa? Kata para ulama, orang yang bertaubat, yakni dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kemudian sebelumnya sempat menjauh. Sebagian ulama juga mengatakan dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dia meminta untuk ditegakkan hukuman had atas dirinya. Ini jemaah yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Allahu Akbar, ya. Ini cepat ini saya menyampaikan. Mungkin ada yang mau antum tanyakan, tafadhol. Ya, lewat 8 menit dari jam 1. Ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada? Kalau tidak, saya akan ringkas pembicaraan kita tentang kitab taubat dari Riyadhus Shalihin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat. Dan taubat itu mengandung keutamaan yang sangat besar. Dan yang kedua, taubat, kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, itu harus menjadi amal seorang muslim sepanjang hidup. Dan yang ketiga, seorang muslim sebesar apapun dosa yang dia lakukan, jangan pernah kemudian dia merasa putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis pembunuh 100 nyawa. Kemudian pelajaran besar dari bab taubat kitab Riyadhus Shalihin ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, dan ini pembahasan yang sangat penting, bahwasanya seorang muslim ketika dia bertobat, maka dia harus berusaha sekuat tenaga memperbaiki dirinya.
dengan meninggalkan kemaksiatan, berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukannya kembali, dan menyesal atas apa yang pernah dia perbuat. Mudah-mudahan dengan sebab itu taubat seorang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.